Halo, perkenalkan nama saya Kristiana Gliatika dari kelas B4 Farmasi NIM F2018-01175. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang tutorial mengenai pemodelan protein atau reseptor virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 dengan menggunakan homologi modeling, di mana homologi modeling itu sendiri merupakan pembuatan model struktur berdasarkan perbandingan sequence homologi antara protein target dengan protein lain yang sudah diketahui struktur dimensinya. Langkah yang pertama, kita masuk pada Google, kita cari website NCBI, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana NCBI itu merupakan National Center for Biotechnology Information. Kita langsung klik. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat protein sekulen dari virus corona, di mana seperti yang kita ketahui bahwa struktur protein utama dari SARS-CoV-2 adalah protein nukleokapsid, kemudian ada protein matriks, ada juga glikoprotein spike, kemudian protein envelope, dan yang terakhir yaitu protein aksesoris lainnya. Di sini saya memilih untuk membuat modeling struktur dari protein nukleokapsid. Jadi database-nya kita ganti menjadi protein. Nah, selanjutnya di sini kita ketikkan apa yang akan kita cari, sekulen protein apa yang akan kita cari. Di sini saya menggunakan protein dari SARS-CoV-2, yaitu nukleokapsid. Nukleokapsid COVID-19. Oke, kita langsung search. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini muncul pilihan dari macam-macam sequence dari nukleokapsid dari COVID-19. Di sini saya akan memilih salah satu dari banyaknya struktur nukleokapsid. Nah, di sini saya akan memilih crystal structure of SARS-CoV-2 nukleokapsid protein and terminal RNA binding domain. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita ketik FASTA untuk mendapatkan sequence-nya. Nah, maka akan muncul sequence dari crystal structure of SARS-CoV-2 nukleokapsid protein dari COVID-19 seperti ini. Nah, setelah itu kita di sini menggunakan juga Swiss model. Jadi kita new tab untuk membuka website dari Swiss model. Nah, kita langsung klik saja modeling. Nah, di sini dikatakan paste your target sequence or UniProt KBIC here. Jadi kita langsung
yang square-nya ini tadi kita copy dulu, Ctrl C, kemudian kita copy paste di sini. Setelah itu di sini kita masuk pada project title, dimana di sini adalah judul dari project kita. Di sini saya akan masukkan judul protein yang sedang saya buat modelnya. Oke, kemudian di sini saya akan memasukkan alamat email saya. Nah, setelah itu square yang sudah di copy paste tadi akan berubah warna seperti ini. Kemudian kita build model. Kita tunggu beberapa saat. Auto model is running. Di sini membutuhkan waktu sesuai dengan panjangnya square dan jaringan yang kita miliki. Jadi harap sabar. Mungkin jaringan saya kurang baik. Di sini auto model is running. Jadi masih menunggu. More model are still to be built. Baik, di sini kita bisa lihat sendiri tampilannya. Beginilah tampilan dari model 3D struktur protein nukleokapsid SARS-CoV-2. Nah, ini bisa kita lihat dari berbagai isi-isi seperti ini. Bentuk dari struktur ini bisa kita ubah-ubah. Kita bisa ubah menjadi bentuk kartun. Kemudian kita bisa ubah juga menjadi bentuk pop atau lines seperti ini. Bisa banyak macam. Kita ubah menjadi hyperbole. Saya lebih memilih bentuk yang ini, mungkin lebih jelas strukturnya. Kemudian struktur protein dari nukleokapsid SARS-CoV-2 ini tidak memiliki ligan. Di sini ligannya tidak ada. Kemudian di sini juga terdapat local quality estimate, di mana local quality estimate ini menunjukkan data bahwa residu asam amino terdapat pada lingkungan yang tidak sesuai dengan struktur proteinnya, karena semuanya berwarna merah. Dikatakan sesuai dengan struktur proteinnya apabila semakin banyak berwarna hijau, maka semakin sesuai. Dan angka di bawah 0,6 menunjukkan kualitas yang rendah. Sementara di sini menunjukkan data residunya di atas dari 0,8. Hampir mencapai 1,0 atau 1. Di sini juga terdapat protein size atau ukuran dari protein itu sendiri. Di sini bisa kita lihat residunya seperti ini. Kemudian di sini terdapat templatenya itu
template ini merupakan kode dari suatu homologi dari sekuen identitasnya ini. Nah, kemudian di sini terdapat GMTA yang merupakan akurasi suatu model dari hasilnya yang di sini berkisar antara 0 sampai 1. Kemudian di sini menunjukkan bahwa hasilnya masih baik karena di sini menunjukkan 0,82 atau tidak lebih dari 1. Kemudian di sini ada juga KMEAN-nya yang merupakan sifat perbedaan dari geometrik. Sedangkan yang menunjukkan kualitas rendah ialah angka di bawah -4, sedangkan di sini adalah 0,10, berarti masih dikatakan baik. Kemudian di sini ada model template dari ini. Di sini model template elemennya ada warna orange-nya yang menunjukkan model struktur yang di sini. Kemudian ada warna birunya. Nah, di bagian sini adalah alignment dari asam basanya. Bisa kita lihat sendiri di sini ada warna ungu, kemudian ada warna biru. Nah, di sini menunjukkan asam pada huruf pada model 1 bisa kita lihat sendiri. Nah, kemudian setelah ini di sini ada deskripsi juga. SARS-CoV-2 ini adalah protein, salah satu protein dari COVID-19, yaitu nukleokapsid, struktur kristalnya. Kemudian di sini untuk kita akan kembali mencari pdb.id-nya, kita ngetek, kita cari pdb ID. Yang ini RCSB PDB homepage. Nah, setelah muncul ini, kita bisa melihat kode yang terdapat pada Swiss model tadi. Kemudian kita ke pencarian nukleokapsid. Tampilannya seperti ini. Di sini kita akan masukkan template alignment-nya. Nah, ini template alignment-nya ini kita masukkan pada PDB ID tadi. 6M, 3M, 6M, 3M. Kemudian kita search. Nah, akan muncul
muncul tampilan seperti ini, terlihat hasil dari struktur nukleokapsid, crystal structure of SARS-CoV-2, nucleocapsid protein and terminal RNA binding domain. Di sini bisa kita lihat organismenya, yaitu SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, setelah ini untuk selanjutnya kita kembali ke Swiss model. Nah, di sini untuk menyimpan kita klik PDB format. Nah, di sini akan muncul PDB format seperti yang kita inginkan. Kemudian kita lanjut kepada project. Untuk melihat hasil modeling struktur protein dari nukleokapsid coronavirus. Mungkin ada kesalahan, kita ulang. Just file, download. Tutorial yang dapat saya bagikan semoga dapat bermanfaat sehingga teman-teman bisa menggunakan tutorial ini dalam pembuatan model protein, baik itu coronavirus ataupun yang lain. Kita sudah mendownloadnya, nanti akan dilihat seperti apa penampakan struktur protein yang kita buat. Mungkin itu saja, cukup sekian dan terima kasih.